si Blue Spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Best Views. Gua Kenny. Gua Dia. Welcome to Blue Spot. Jadi hari itu mau ngapain sih? Balik lagi, kita mau podcast lagi nih. Di sini gue udah bareng Adia sama ada tamu kita nih dari luar. Siapa? Ya pastinya keren banget dan boleh guys kalian kenalin dirinya. Halo, aku Sofia, aku dari Korbit Humas MTS Pembangunan. Aku Aya dari Korbit Humas MTS. Hai Sofia, hai Aya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku baik. Sebetulnya ini rekor terpagi aku bangun selama liburan. Jadi aku merasa sangat rajin. Alhamdulillah aku sehat walaupun agak serak-serak sedikit suaranya. Oh, kenapa tuh? Lagi sakit? Lagi flu sama batuk dikit aja. Get well soon. Cepat sembuh. Terus tadi Sofia kan katanya ini bangun terpagi. Emang biasanya bangunnya jam berapa? Jam 8. Ya, kurang siang sih. Harusnya jam 10 atau 12 gak sih? Lanjut. Jadi kita emang mau ngebahas apa sih sama mereka sebenarnya? Gadget-gadget gitu sih. Kan yang kita tahu nih, sekolah kita ini kan udah transisi dari buku kayak apa ya bahasanya, digitalisasi. Gimana nih kayak ini pengalamannya pakai tab? Asik sih, maksudnya nggak perlu bawa buku-buku lagi ya. Kan kalau bawa buku kan bisa, kalau sebelumnya itu kan kepisah-pisah, jadi kan banyak di tas tuh numpuk gitu ya. Kalau sekarang kan udah pakai tab, jadi cuman tinggal bawa satu. Di dalam tab itu udah semua mata pelajaran tuh udah ada gitu. Kalau Adia gimana? Sama sih, lebih gampang juga. Jadi tasnya lebih ringan. Nah, kalau kalian gimana nih pengalamannya pakai tab di MTS ini? Mungkin boleh Ayah dulu. Aku pas pertama kali pakai tab agak gimana gitu, karena kan baru pertama kali gitu kan ke sekolah bawa tab. Biasanya yang bawa bukunya banyak, berat. Terus sekarang jadinya lebih ringan karena kan bawanya tab sama beberapa buku tulis doang gitu. Mungkin Sofia? Kalau aku jujur, sebetulnya menurut aku karena sekarang aku udah pakai tab, justru aku sekarang lebih banyak nyatet. Soalnya menurut aku Imodo dan kayak kanva-kanva yang di tab itu kayak sering keteteran gitu loh antara materi satu sama materi lain. Terus kayak suka susah dicari. Jadi kalau misalnya aku mau pas nanti ulangan belajarnya benar, aku harus bener-bener nyatet pas proses KBM sehari-hari. Iya sih, mungkin kayak lebih banyak yang ngacak gitu. Jadi kalau lagi ada ulangan atau apa tuh harus nyari-nyari dulu. Gue mau nanya dong, biasanya kalau kalian itu buku satu mata pelajaran beda-beda apa dicampur? Campur. Kalau aku dipisah-pisah biar gampang nyarinya gitu. Iya benar. Aku dicampur tapi aku mau coba dipisah nanti biar gampang nyari. Iya benar. Kalau campur tuh ribetnya kayak nyari-nyarinya sih. Misalnya hari ini MTK, besok Bindo, terus besok lagi ngacak. Ntar kan kalau mau ujian tuh harus buka-buka satu-satu gitu. Iya bener, terus aku sering diomelin gitu kalau ngacak. Sama siapa? Sama guru gitu kayak di komen. Iya bener. Nah, jadi ini kita punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Boleh ya sedikit sih sebenarnya. Kira-kira kalian punya keuntungan sendiri gak sih pakai tab? Kayak misalkan kalau pakai tab tuh kan kayak tadi lebih simpel kemana-mana, gak bawa buku. Kira-kira kalian ada keuntungan lain gak pakai tab ini? Kalau misalnya kita mau nyari sesuatu gitu kan, biasanya kan ada yang nggak ada gitu di modul. Kita bisa cari di Chrome atau di mana, di Google gitu bisa. Terus menurut aku kayak aku nggak tahu ya, tapi kayaknya beberapa sekolah lain itu banyak yang udah mau digitalisasi juga. Tapi yang aku rasa yang aku di antara teman-teman aku lain yang dari sekolah lain yang pakai tab dari sekolah itu cuman MP. Dan menurut aku itu lumayan bergunanya pas disuruh bikin kayak poster atau gitu-gitu, kayak presentasi gitu. Soalnya berarti semacam difasilitasi kayak wajib gitu kan punyanya. Jadi siapapun pasti bisa bikin presentasi gitu. Dari kalian nih, ada gak sih tantangan atau kendala yang dihadapi oleh guru sama kalian dalam beralih dari
buku ke tablet. Kayak yang tadi sih. Jadi kalau cari materi itu jadi susah. Terus kadang-kadang kalau misalnya di ujian itu banyak yang nggak ada di modul. Jadi kayak gak lengkap gitu loh. Terus kita juga kayak gak bisa ngandelin teman kita yang nyata, soalnya kayak Ada yang nggak terlalu kayak jelas. gak lengkap. Cuman biasanya kalau habis pembelajaran gitu nih, dikasih nggak modul apa udah diupload duluan? Kadang Kadang udah diupload duluan. Udah diupload duluan ya? kadang habis itu diupload. Oh, oke. Terus menurut kalian penggunaan tab ini tuh mendukung gak sih buat pembelajaran kalian? Kayak misalkan kayak tadi kamu jadi lebih gampang buat nyari-nyari yang ada di modul. Misalkan kayak pokoknya lebih gampang gitu. Menurut kalian ini mendukung banget gak? Jujur aku ngerasa lebih rajin kalau misalnya dikasih buku sih. Soalnya kalau dikasih tab tuh aku kayak males gitu ngebukanya. Kan harus dicas segala macem. Kadang tuh tiba-tiba di sekolah malah lebih cepet habisnya. Belakangan ini aku sering banget kayak pas semester 2 itu aku sering banget gak ngecas tablet. Karena casan aku yang di samping, yang di kamar tuh cuma ada satu. Jadi aku biasanya ngecas HP doang. Terus tablet gak aku cas, terus kayak lupa gitu. Terus pas di sekolah akhirnya aku pakai HP aja. Itu sering banget kayak gitu, kayak pas semester 2 akhir hampir setiap hari aku kayak gitu. Biasanya kalau kan kayak kamu Sofia itu kan lupa ngecas ya. Itu di sekolah boleh ngecas nggak sama guru? Boleh. Oh, Boleh, boleh-boleh aja. boleh-boleh aja ya. Tapi kadang Tapi kadang tuh ada yang nggak bawa charger, jadi tuh harus minjem. Tapi nggak ada kayak guru atau apa yang negur kayak nggak boleh ngecas di sekolah nih, enggak ya? bukan negur sih, tapi lebih kayak kok ngecasnya di iya. Kok ngecasnya di sekolah sih, kenapa nggak di rumah aja? Oh iya, benar. Sama sih, tapi kita tuh kadang kayak misalkan dikasih waktu ngecasnya. Jadi pas lagi jam pembelajaran itu boleh ngecas asal jangan kelihatan gurunya. Kayak minimal tuh nggak mengganggu si gurunya belajar. Kayak jangan di depan kelas. Karena kan sekarang alhamdulillah banget di samping-samping mejanya itu udah dikasih colokan. Itu enak banget. Awalnya nggak boleh. Karena waktu itu juga chargernya cuman ada di depan kelas doang. Tapi setelah semester 2 ini jadi ditambah. Jadi di pinggir-pinggiran apa namanya? Meja ada chargeran. Nah, kira-kira kalian punya saran gak sih buat sekolah tuh kayak saran misalkan ke depannya lebih ngegampangin siswanya gitu pakai tabnya? Jaringan sih lebih sering. Terus kan kadang kalau misalnya kita tuh nggak punya kuota kan, apalagi terus tiba-tiba itunya mati, Wifi mati. kita mau minta hotspot teman itu tuh agak susah karena tuh kadang mereka tuh pakai terus-terusan, terus jadinya cepet habis kan kuotanya kan sayang Iya, ya. benar. Aku sama sih, nomor 1 itu nomor 1 itu jaringan. Nomor 2 itu ada beberapa aplikasi, hampir semua aplikasi itu diblokir di Tab MP. Jadi yang boleh itu cuma ini doang. Iya, ditentuin kan? Iya. Ya. Dan menurut aku ada yang fatal banget itu YouTube, karena jadinya kita harus buka YouTube-nya tuh dari website. Tetap aja keblokir, jadi kita nggak bisa buka. Ya itu nggak enak banget, repot gitu loh. Berarti tapi kalau kita kan di YouTube enggak ya? Kita enggak sih. Oh, Cuman iya. kayak misalnya kayak game gitu-gitu itu nggak bisa game. Oh ya, kalau game tuh pasti udah nggak bisa. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman kalau YouTube ya semacamnya itu masih bisa. Karena mereka juga balik lagi gak sih ke fungsi awalnya kayak buat belajar. Ini juga kan bukan tab pribadi kan, tabnya dari sekolah yang dimana pasti udah diatur, udah disetting. Kalau misalkan ini tuh buat belajar aja. Jadi itu mungkin kendalanya sih gak bisa akses semuanya. Tapi kadang-kadang tuh ada tugas yang nyuruh kita nonton YouTube gitu. Ada beberapa guru yang nyuruh nonton YouTube ya gitu. Iya, terutama SKI. Sarannya. Wifi. Oh iya. Udah gitu kan kalau wifi itu kan kalau rame-rame suka nge-lag ya? Iya. Iya, itu paling itu doang sih ya. Ini gak sih wifi itu nge-lag karena kita tuh bukan dapet ini loh yang hotspot dari HP siswa itu ngeganggu koneksi. Emang ya? Iya, jadi hotspotnya itu tuh ngeganggu jaringan gitu. Jadi kayak kita tuh dibenerin nih wifi-nya. Tapi abis itu kita gak boleh ada lagi yang nge-hotspotin.
dari HP pribadi. Jadi kayak nabrak gitu. Oh gitu. So kan wifi itu boleh buat tab sama ada TV kan di kelas. Nah biasanya itu wifi itu nyambung ke TV. Suka kadang-kadang di kalian pernah nggak kayak misalnya ada guru yang presentasi nih mau kayak ngejelasin, itu TV suka nggak nyambung. Iya kan? Kadang-kadang kayak gitu kan. Itu soalnya gara-gara katanya itu ada hotspot siswa yang nabrak gitu. Jadinya nggak nyambung ke TV-nya kayak gitu. BTW di kalian tuh dari riset gak sih? Riset itu BMTS. apa? Riset tuh kayak apa ya? Penelitian sih. Penelitian. Jadi nanti kalian ngebahas satu topik, satu tema. Kayak nanti kalian bikin apa sih namanya? Jurnal ya? Oh iya, Ya bikin serius. jurnal. Ada nggak? Harus masuk BS biar. Ya sih biar ngerasain karena itu seru banget. Seru banget. Cius. Ya bener serius seru banget. Nyari Datanya tuh ya nyari datanya tuh di jurnal-jurnal orang. Itu yang enak ya. Jadi kita kayak wawancara orang atau enggak kita ngelihat misalnya kalian penelitian mau di mana di mana ya contohnya ya? kan di Bandung. Ya di Bandung. Terus kalian datengin ke Bandungnya itu neliti misalnya warga di sana ada berapa terus Oke, seru ya. Iya. Oke masuk BS. Kayak jangan lupa masuk BS biar bisa ngerasain riset. Ya udah, tunggu saja nama Sofia Latifa nanti di Oke, tandain ya, tandain. Terus kan kalian kan sekarang peralihan, kalian kan sekarang udah gak pakai papan tulis kan, maksudnya kayak jarang banget. Sekarang lebih pakai TV. Menurut kalian mendingan full papan tulis atau pakai TV? Kalau misal pakai TV terus kadang tuh suka ngeblur gitu loh, karena kan cahayanya juga sering ke mata. Menurut aku jadi kayak mending bareng-bareng gitu. Jadi ada kalau misalnya itu pakai papan tulis, kalau misalnya emang yang panjang banget itu bisa pakai TV. Kalau matematika biasanya lebih sering di papan tulis. Soalnya kita sering disuruh ngitung langsung. Mau tanya dong, kalian guru matematika siapa? Aku Pak Tajul. Aku Bu Fitri. Oh iya Bu Fitri. Ada yang kalian di sini ada yang reguler gak sih? Nggak deh. Aku reguler. Kok apa aja lah? Pak Tajul ngajar 8C, aku di 8C. Jadi karena Pak Tajul lah guru matematika, jadi gitu. Ada yang pernah diajarin sama Bu Wilda gak di sini? Belum ya? Masih kelas 9 Kelas 9 ya? nggak sih? Kayaknya aku gak bakal diajarin sama dia deh. Oh karena billing ya? Billing. Tapi kan banyak ya guru-guru yang misalkan kayak udah kayak apa ya, beda zaman gitu sama kita. Mungkin mereka kurang paham dalam menggunakan tab ini. Menurut kalian itu sebagai salah satu kekurangannya nggak? So far aku gak nemu guru yang ini, yang ketinggalan zaman. Bahkan kayak yang udah senior-senior gitu justru yang paling aktif. Kayaknya udah sampai sini aja karena kebetulan ini ada yang ngomel-ngomel. Ya siapa sih ini teknisinya nggak becus nih? Ini udah dibayar. Jam terbangnya tinggi, jadi kayak ya udah. Makasih banget buat Sofia sama Aya yang udah nyempetin waktunya buat kasih ngisi kembali. podcast kita hari ini. Terima kasih kembali buat kakak KBS yang udah ngundang kita biar kita bisa ngobrol-ngobrol seru banget hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tapi nggak ada podcast ya. Boleh. Di balik layar ya, di balik layar. Iya, karena member kita ada 2 orang nih. yang nggak datang. Iya. Sekali lagi Bem sama siapa namanya? Ibra. Awas saya gue tandain ya lo. Semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya, mau banget. Sekian dari gue dan Kenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.